Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan yang pertama bahwa proses perekrutan KPPS ini merupakan proses akhir dari seluruh pembentukan jajaran ad hoc dalam rangka pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024. Untuk KPPS ini kita desain pendaftarannya mulai hari ini, dan ini berjalan di seluruh Indonesia, serta nanti penetapannya di tanggal 24 Januari dan kemudian pelantikannya pada tanggal 25 Januari tahun 2024. Jadi proses hampir 1 bulan ini akan disupervisi oleh KPU RI melalui teman-teman juga di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, agar semua keinginan terbaik dalam rangka perekrutan jajaran ad hoc kita di tingkat paling ujung ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada kendala, dan ini tentunya juga berkaca kepada proses pembentukan badan ad hoc sebelumnya yang kita lakukan terhadap teman-teman PPK di tingkat kecamatan dan PPS di tingkat desa kelurahan. Bahwa pembentukan jajaran ad hoc ini juga untuk ujung tombak kita ya di TPS, tidak hanya kita bentuk di dalam negeri, namun juga di luar negeri prosesnya sedang berjalan, di mana masa pendaftarannya sudah mulai dilakukan pada tanggal 21 November kemarin, dan ini masih berproses. Jadi hampir berbarengan pembentukan KPPSLN dan pembentukan KPPS yang ada di dalam negeri. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa dalam perekrutan pembentukan KPPS ini, kita nanti akan membentuk KPPS di seluruh Indonesia di 820.161 TPS. Jadi jumlah yang akan kita bentuk ya, dan ini sangat kolosal sekali. Memang inilah jumlah yang terbesar jajaran penyelenggara pemilu badan ad hoc kita. Kita akan nanti merekrut KPPS sejumlah 5.741.127. Ini angka yang luar biasa, dan tentunya ini menjadi concern kita karena inilah etalase terdepan pemilu pada tanggal 15 Februari 2024. Semua tahapan yang sudah kita susun dan sudah kita launching sejak tahun 2022 kemarin, itu puncaknya adalah pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, yang melakukan proses pemilu pada hari H itu adalah teman-teman KPPS yang berjumlah 5.741.127. Mereka inilah yang akan menjadi penentu, yang akan menjadi pemberi warna terbaik dalam demokrasi kita dalam pemilu serentak di tahun 2024, karena semua jajaran penyelenggara pada hari H ini hanya teman-teman KPPS yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suara itu sah atau tidak sah, apakah dilakukan PSU dan lain sebagainya. Walaupun regulasinya ditentukan oleh KPU RI, namun pelaksana teknisnya adalah teman-teman KPPS. Dan kewenangan ini tentunya saya katakan tadi di awal, menjadi tanggung jawab KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk memastikan semua jajaran KPPS kita bisa melaksanakan semua kewenangannya dengan baik, sesuai dengan semangat demokrasi yang sudah kita rancang, sudah kita desain, untuk menghadirkan pemilu serentak yang lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya sudah kita lakukan beberapa kali. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, pembentukan KPPSLN tadi yang saya katakan sudah berjalan juga sedang dilakukan, dan kita akan merekrut 12.765 orang ya, KPPSLN yang ada di luar negeri, yang merupakan perwakilan di 128 negara atau wilayah. Bapak Ibu sekalian, masa kerja KPPS kita ini sangat singkat, sebenarnya hanya 1 bulan,
Namun saya katakan tadi di awal, kewenangannya luar biasa untuk bisa memastikan pelaksanaan pemilu kita, prosesnya berintegritas dan hasilnya berintegritas. Bapak Ibu, dalam proses perekrutan ini ada beberapa tahap, memang agak berbeda dengan proses perekrutan badan ad hoc kita yang sebelumnya, PPK dan KPPS. Dalam konteks perekrutan KPPS, memang kita tidak menggunakan sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc sejak awal. Teman-teman mungkin mengetahui, teman-teman media, bahwa dalam proses perekrutan penyelenggara kita, baik yang permanen maupun ad hoc, KPU RI di periode ini mendesain sebuah aplikasi yang dinamakan dengan SIAKBA. Nah, SIAKBA ini sudah kita gunakan sejak perekrutan KPU Provinsi yang sudah berjalan sampai hari ini, dan perekrutan KPU Kabupaten Kota yang sudah juga berjalan sampai hari ini, termasuk juga pembentukan badan ad hoc kita, PPK dan PPS, ini dalam rangka untuk memastikan bahwa KPU hari ini dan ke depan itu memiliki data yang otentik terkait dengan jumlah penyelenggara kita yang ada, yang sudah kita tetapkan dan kita lantik. Bapak Ibu sekalian, kalau di periode sebelumnya desain ini belum ada, maka sekarang dipastikan KPU memiliki data yang konkret, by name, by address, termasuk juga dengan data-data lain yang ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana variasi-variasi dan kekuatan penyelenggara KPU yang ada di seluruh Indonesia.